Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Tanggamus menggelar aksi demonstrasi di halaman Kejaksaan Negeri Tanggamus, Senin, 21 Juli 2025. Aksi ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran atas penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi yang dinilai belum maksimal. Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Suharni, S.Sos, menyampaikan bahwa terdapat 3 perkara penting yang menjadi sorotan, yakni dugaan korupsi di tubuh Bank BPRS, pengadaan alat CT scan di RSUD Batin Mangunang dan kasus dugaan korupsi di PT AU Tanjung, BUMD milik Pemkab Tanggamus. Terkait kasus Bank BPRS, dalam persidangan terungkap bahwa sekitar 20% dana hasil korupsi diduga mengalir kepada mantan Wakil Bupati Tanggamus, Syafi, yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung. Fakta ini memunculkan desakan kuat dari publik agar kejaksaan segera melakukan pendalaman dan menetapkan pihak-pihak yang terlibat sebagai tersangka. Sementara itu, kasus pengadaan alat CT scan yang diduga syarat penyimpangan anggaran juga menjadi perhatian serius. Meski telah ada tersangka yang ditetapkan, APT menduga masih ada aktor lain yang belum tersentuh proses hukum. Pengadaan alat medis yang seharusnya memperkuat layanan kesehatan masyarakat justru berubah menjadi sarana korupsi. APT mendesak agar penyidikan dilanjutkan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pelaku teknis semata. Kasus ketiga yang disorot adalah dugaan korupsi dalam tubuh PT AUTJ. Meskipun hasil audit telah menunjukkan adanya kerugian negara, hingga kini belum ada tindakan hukum yang jelas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Aliansi Pemuda Tanggamus menilai lambatnya proses hukum di PT AUTJ mencerminkan lemahnya komitmen dalam pemberantasan korupsi di tingkat daerah. BUMD yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi justru menjadi titik rawan penyimpangan anggaran. Dalam audiensi yang digelar bersama jajaran Kejari dan Kepolisian, APT menyampaikan secara resmi tuntutan agar Kejaksaan Negeri Tanggamus mengusut tuntas ketiga kasus tersebut. Penegakan hukum yang transparan, adil, dan bebas dari intervensi politik menjadi harapan besar masyarakat Tanggamus hari ini. Barusan kami bertemu dengan perwakilan Bapak Kejari. Barusan kita diterima oleh Bapak Kasipitsus dan Bapak Kasinter. Alhamdulillah, barusan beliau menyampaikan sama perwakilan bahwa Bapak Kejari tidak ada di tempat. Bukan berarti takut menghadapi warga, namun beliau masih ada acara kedinasan. Namun sudah kami sampaikan bahwa tuntutan kami terkait mengenai BPRS, di mana saat ini masih bergulir persidangan, dan ini muncul di fakta persidangan bahwa diduga ada aliran dana fee 20% mengalir ke Bapak Safei, mantan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus, yang saat ini masih ngejabat anggota Dewan Provinsi Lampung. Mau dipinta apa ini? Minta tersangka, kan bebas. Tuntut secara hukum. Nah, kita dengar. Secara hukum. Dan selanjutnya, ini kasus CT scan yang ada di Batin Mangunang, dan CT scan ini luar biasa manfaat untuk masyarakat Kabupaten Tanggamus. Saya bilang juga bahwa kami tidak puas dengan proses hukum ini. Kami menuntut untuk dibasmi sampai ke akar-akarnya. Setuju. Nah, dan saat ini masih proses peradilan juga, Saudara Mary. Nah, kita doakan supaya hakim-hakim kita
ini bisa menuntut dan mengeluarkan keputusan sesuai dengan keinginan masyarakat yang seadil-adilnya. Nah, sekarang ketiga, ini terkait apa namanya OTJ. Saya sudah sampaikan sama perwakilan Kejari barusan ini. Ini satu-satunya untuk PAD, bukan nggak ada. Untuk PAD pendapatan asli daerah Kabupaten Tenggamus yang saat ini bangkrut. Sampai pom bensin kita saat ini tutup. Waduh. Saya gambarkan sama Pak Kasipitsus sama Pak Kasih Intel di dalam. Saya bilang saya punya saudara. Dia jualan bensin itu eceran. Tanggamus kaya. Hasil pertemuan tadi apa tanggapan yang secara spesifik? Alhamdulillah tadi kita di dalam bertemu dengan Kasipitsus dan Kasih Intel, ya mewakili dari Kejari Kabupaten Tenggamus. Tadi kita sudah sampaikan di dalam bahwa ada 3 tuntutan kita. Yang pertama terkait masalah CT scan, ya. Kita berharap yang masih berproses ini kita minta ini harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Dan BPRS ini sangat menarik. Ini masih bergulir di persidangannya, dan kita cermati, kita lihat ini diduga muncul dari persidangan. Ini ada aliran dana 20%, fee 20%-nya ke mantan wakil bupati Sapii yang sekarang masih menjabat anggota DPRD Provinsi Lampung. Nah, dan ketiga, kita juga menghantarkan juga kasus OTJ BUMD ya Kabupaten Tenggamus, bahwa saat ini belum ada proses hukumnya, ya kan, di mana memang hasil audit kerugiannya itu sudah ada, dan ini di inspektorat lah ya, tapi nanti kami akan segera koordinasi lagi dengan pihak Kejari Tenggamus. Kami akan berikan tambahan data-data yang ada yang memang kami punya. Demikian. Kalau untuk keterlibatan mantan wakil bupati, apa tanggapan dari Kasipitsus? Kami sangat berharap bahwa ini harus diproses supaya harus mencerminkan Dari Tanggamus, Agus Nurmanto, Kejarfakta TV.com melaporkan. Ini yang merugikan masyarakat rakyat Kabupaten Tenggamus. Demikian.